Baik, terima kasih. Shalom. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Arjuna Daniel Amir, dan di sini saya akan mengajar tentang perbedaan dan hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya kepada murid-murid sekalian, apakah kalian sudah mengetahui tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Ya, mungkin kalau saya tanya begitu, mungkin dari kalian beberapa sudah ada yang tahu. Karena secara ini adalah dasar negara Indonesia atau negara kalian. Jadi tidak mungkin kalau kalian tidak tahu, ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan menurut pendapat saya, ya. Dan oke, pertama saya akan membahas tentang Pancasila. Jadi seperti yang kalian tahu, Pancasila itu adalah dasar negara kita. Dan tanpa adanya dasar negara, otomatis negara kita bisa terpecah belah karena tidak adanya persatuan. Karena Pancasila itu mengandung nilai-nilai yang bisa dikatakan bisa menopang negara ini. Saya ambil contoh sila ketiga, di mana tertulis Persatuan Indonesia, yang dimana warga Indonesia harus memiliki persatuan. Jika tidak ada persatuan, otomatis negara kita tidak akan maju sampai saat ini. Mungkin kita akan kembali ke zaman-zaman kerajaan, di mana pemimpin yang paling kuat yang berkuasa, atau mereka memakai sistem otoriter. Nah, kita lanjut ke undang-undang. Nah, undang-undang ini bisa menjadi simbol kemerdekaan Indonesia. Karena yang kalian tahu, di undang-undang itu tertulis bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Nah, jadi itu sudah menjadi hak, di mana bangsa Indonesia berhak untuk merdeka. Karena seperti yang kalian tahu, zaman-zaman dahulu itu Indonesia dijajah oleh banyak negara. Jadi kalau Indonesia itu tidak berjuang melawan penjajah, otomatis mungkin tidak akan ada negara Indonesia. Nah, makanya terciptalah undang-undang. Nah, undang-undang ini juga berfungsi bagi masyarakat Indonesia. Karena hak itu tidak cuma untuk negara. Hak itu juga berhak untuk masyarakat terima. Contohnya jika kalian memiliki rumah, ya kan, terus mau digusur, ya kan, kalian punya hak. Hak apa? Ya, kalian pemilik rumah itu. Jadi tidak akan mungkin rumah itu digusur. Nah, itu saya ambil contoh dalam lingkungan kita sehari-hari. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kalau undang-undang, dia lebih ke melindungi hak kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, undang-undang itu juga sudah menjadi peraturan negara. Ya, peraturan negara. Dan peraturan negara tersebut itu dibuat oleh DPR, ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Maka dari itu undang-undang ini bisa dikatakan hak untuk kita pada para masyarakat Indonesia. Nah, jadi sini saya ambil contoh di bagian buku sini. Di sini tertulis memberikan faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum di Indonesia. Nah, jadi mungkin dengan mendengar kata-kata tersebut kalian jadi tahu bahwa undang-undang ini sudah menjadi hukum Indonesia, atau bisa dikatakan hukum berpatok di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kan sekarang sudah tercatat di undang-undang ada bermacam-macam pasal, di mana pasal-pasal tersebut mengikuti atau bisa disebut aturan dari hukum Indonesia. Nah,
memasukkan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi. Nah, jadi bisa dikatakan seorang hakim dia dalam memvonis seorang pidana, mereka harus mengikuti aturan dari undang-undang. Contohnya di undang-undang misalnya tertulis pembunuhan itu cuma 20 tahun. Nah, kalau dia melebihkannya, otomatis itu sudah melanggar hak dari terpidana tersebut. Nah, jadi itu adalah contoh fungsi dari undang-undang. Nah, sedangkan Pancasila memiliki nilai-nilai yang bisa dikatakan nilai-nilai tersebut penting bagi negara ini. Saya ambil contoh ketuhanan yang Maha Esa, di mana warga Indonesia itu tidak diwajibkan untuk mengikuti agama, karena dalam sila pertama Pancasila tertulis ketuhanan yang Maha Esa, di mana agama itu menjadi hak. Nah, jadi negara tidak bisa menentukan masyarakat ini mau ambil agama apa atau semacamnya. Jadi itu tidak diizinkan oleh Pancasila. Makanya itu menjadi hak. Nah, lanjut, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi dalam sila kedua ini tertulis bahwa kita sebagai masyarakat itu tidak boleh saling menindas atau tidak adil terhadap sesama kita, karena sudah tertulis sendiri di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, maka dari itu juga pemerintah tidak bisa semena-mena untuk menjatuhkan rakyat-rakyat kecil seperti kita. Nah, makanya dari itu adanya sila kedua ini. Saya ambil contoh hal yang tidak adil. Kita ambil dalam hukum. Nah, jadi kan biasanya ada banyak sekali koruptor yang kalian ketahui di negara kita ini. Saya tidak akan sebutkan nama atau apapun itu, cuman saya akan menyebutkan koruptor saja, ya kan. Nah, di negara ini kita sudah ada beberapa koruptor yang tertangkap basah. Nah, sedangkan mereka itu hanya divonis tidak lama, mungkin sekitaran 3-5 tahun, ya. Sedangkan kalau kita dipikir-pikir, mereka tuh sudah mengambil uang yang lumayan banyak, bahkan tidak bisa terhitung jumlahnya. Nah, terus mengapa mereka hanya mendapatkan hukuman yang ibaratnya tidak sepadan lah dengan apa yang mereka ambil? Nah, jadi saya ambil contoh seperti itu, ya. Nah, kita lanjut Persatuan Indonesia. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi di awal, bahwa tanpa adanya persatuan negara kita akan terpecah belah. Oke, kita ambil sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, jadi sila keempat ini mengajarkan kita di mana masyarakat harus didengarkan, tapi harus ada perwakilan. Nah, contohnya perwakilannya seperti apa? Ya, seperti anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, ya. Jadi masyarakat harus menyampaikan suara-suara terlebih dahulu ke kantor DPR tersebut, agar nantinya DPR meneruskan suara-suara tersebut ke presiden. Nah, jadi itu saya sebagai contoh untuk sila keempat. Nah, lanjut sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi dalam sila kelima ini diajarkan agar kita harus adil kepada sesama masyarakat kita. Nah, kan tertulis keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang dimana saya ambil contoh begini, jika kita
misalnya nih ya, misalnya kita merampok begitu ya kan. Kita merampok terus kita dijatuhi hukuman dan di hukuman tersebut tertulis bahwa kita divonis 10 tahun penjara ya kan. Misalnya, misal. Nah, terus misalnya nih ya, hakim itu berubah pikiran, dia dengan senang hati dia merubahnya menjadi 20 tahun. Nah, otomatis itu sudah tidak adil kepada kita dan itu sudah tidak mengikuti aturan dari Pancasila ini. Ya, sekiranya begitu pandangan dari saya. Sebenarnya undang-undang dan Pancasila itu memiliki perbedaan yang tidak terlalu besar. Karena juga undang-undang dan Pancasila ini memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan begitu. Karena tanpa adanya undang-undang, negara ini tidak akan memiliki aturan, dan otomatis ya negara ini akan menjadi negara yang bisa dikatakan jadi sistem kerajaan ya. Ya betul. Nah, sedangkan kalau tidak ada undang-undang Pancasila, negara ini juga tidak memiliki dasar landasan untuk maju. Karena tidak ada nilai-nilai yang mengontrol negara ini. Jadi walaupun undang-undang dan Pancasila memiliki perbedaan, kan tetapi mereka akan tetap terus tidak bisa dipisahkan. Jadi sekian menurut saya tentang perbedaan undang-undang dan Pancasila. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau hal yang mungkin agak sensitif yang saya ucapkan. Oke, sekian. Terima kasih.